depan. Cuman kan yang saya bingung kenapa harus ada penasehat teknis dulu, gitu. Kenapa nggak di-retake dulu apa gimana? Itu maksud saya. Saya juga agak bingung kenapa harus ada penasehat teknis dulu, baru kemudian ada dirtek. Kenapa gak langsung dirtek? Bahwa sebetulnya ya untuk mencari dirtek itu emangnya sesulit itu. Jordi Cruyff ini dikatakan akan mencari dirtek, tapi sementara ini kan dia akan menemani juga nih, akan melihat permainan dari timnas, akan mengevaluasi. Jadi ada satu pelatih dibantu asisten, dibantu juga penasehat teknis. Wah, ini nggak ada alasan untuk gagal timnas Indonesia. Dengan tidak adanya Hamrah di back tengah sebelah kiri tentunya. Oke. Karena absen usai mendapatkan kartu merah kemarin lawan Arab, kenapa tidak memanggil Bagot? Ada apa dengan Bagot? Bung Asnawi ini kan bermain reguler ya. Dan dia selalu jadi andalan Port FC. Oke. Gitu ya. Ini pertanyaan yang bagus. Ya. Oke. Dan ini tidak dipanggil ya. Oke. Beda dengan Nathan yang Dia dia tidak pernah mendapatkan menit bermain. Oke. Kayaknya Ole akan main di kanan deh kali ini. Oh, Marcelino di tengah deh kayaknya. Marcelino di tengah. Free roll ya. Oh, free roll. Tapi kiri Orat Mangun nggak main tuh. Nah, itu bisa diisi dengan posisi asal Rafael Strike bisa juga itu. Bukan Hoki Caraka. Hoki Caraka Betul. panggil loh. Iya benar. Ya kan? Kalau menurut netizen untuk bawa hoki. Ya kita lihat nanti. Loh, ini bukan saya ngomong loh. Iya benar kata Ada Dita. ini Iya, komentar-komentarnya. Iya. Apa yang jadi pertimbangan kenapa hoki bisa kembali dipanggil ke timnas Indonesia? Ya, ini masih sebuah misteri jujur bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Arena, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Selamat datang kembali di Arena Talk supported by Mills. Oke, tepat 10 hari lagi nih kita akan menghadapi laga krusial, laga panas yang tentunya sangat menentukan langkahnya untuk bisa menciptakan sejarah lolos ke Piala Dunia 2026 di LA. Dan sang juru taktik Garuda Patrick Kluivert sudah resmi mengumumkan 27 nama pemain yang terdiri dari 9 pemain Liga 1 dan juga 18 pemain abroad plus 3 pemain yang baru saja disumpah yaitu Trio Enjoy. Trio Enjoy ya sebutannya. Emil, Dean James, dan Joy Pelupesi. Bisakah Indonesia memenuhi target 1 poin dari Sydney dan poin penuh di GBK? Kita akan kupas tuntas bersama dengan komentator sepak bola tanah air. Suaranya pun khas ya. Kalau kalian nonton TV gitu ya, nonton Liga 1 tentunya. Siapa lagi kalau bukan Bung Binder Singh. Selamat datang. Ya, makasih. Ini susah ya. Gimana kabarnya Bung Binder? Ya, baik. Oke, jadi kita sekarang mau bahas ya lagi hangat tentang Garuda Calling ya. Tapi sebelum kita masuk ke isu hangat Garuda Calling ya, 27 pemain gitu. Saya mau bahas tentang Jordi Cruyff. Oke. Jadi apa ya? Di era Patrick Kluivert ini Jordi Cruyff datang sebagai penasihat teknis. Dia pun pernah jadi dirtek di Barca ya kalau nggak salah ya. Pernah di Barca. Dan saya mau sedikit nanya sih, saya mau ngulas sedikit. Apa sebetulnya peran dan kontribusi yang diharapkan gitu dalam pengembangan filosofi sepak bola Indonesia? Ya, saya pikir Jordi Cruyff ini kan didatangkan untuk nanti bisa mencari dirtek ya. Jadi dia perlu juga tentu mengevaluasi nanti permainan dari timnas Indonesia. Bukan saja para pemain yang bermain di abroad seperti yang tadi Anda katakan ada berapa 18 ya? 18 kan, dan mungkin bertambah lagi nanti di bulan Juni kan. Tergantung lagi nanti siapa pemain yang ingin membela timnas Indonesia. Tapi juga para pemain yang dari Liga 1 ini yang dipanggil nih. Dan ada berapa sekarang 9 ya? 9 ya. Mungkin akan berkurang kan karena nanti kan ini kan skuad sementara nih. Nanti yang akan dibawa kalau nggak salah 23 pemain. Jadi Jordi Cruyff ini kan pertama-tama harus mengevaluasi, melihat bagaimana permainan dari timnas, baru kemudian mencari dirtek dan membuat filosofi permainan ya bagi timnas Indonesia yang dimulai tentunya dari grassroots level. Jadi U17, kemudian ada juga U20 sampai tentunya ke senior biar Indonesia adalah regenerasi kan pemain-pemain yang nanti bisa bermain bagi timnas dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Cuman kan yang saya bingung kenapa harus ada penasehat teknis dulu gitu. Kenapa nggak di-retake dulu apa gimana gitu? Itu maksud saya. Saya juga agak bingung kenapa harus ada penasehat teknis dulu baru kemudian ada dirtek. Kenapa gak langsung dirtek? Nah, ini
pertanyaan yang saya juga belum dapat jawabannya gitu loh. Ini yang saya lagi nunggu. Sebetulnya nanti kan akan ada ya preskon dari perkenalan Jordi Cruyff. Nah, saya ingin mendengar juga apa nanti yang akan dia jelaskan kepada jurnalis yang tentunya nanti hadir, bahwa sebetulnya ya untuk mencari dirtek itu emangnya sesulit itu. Ya kan, karena sekarang kan di timnas sudah ada berapa? 4 pelatih. Betul kan? Sudah ada Patrick Kluivert, Gerald, ada Alex, ada juga Dan Lanzat. Nih 4 ini sudah oke lah. Ini sudah lebih dari cukup. Nanti Gerald kan U23. Tapi kalau ada Jordi Cruyff lagi, dan seberapa lama juga? Nah, ini saya belum mendapatkan informasi. Anda sudah ada informasinya berapa lama di kontrak? Wah, belum. Nah, belum juga kan. Nah, saya juga belum ada informasi itu berapa lama, dan time frame-nya itu seberapa lama untuk mencari dirtek. Jangan juga sampai berlarut-larut. Karena kan kita perlukan dirtek itu untuk semua level timnas dan juga untuk nanti pembentukan filosofi permainan dari timnas. Nah, ini yang saya lagi tunggu. Karena kalau Jordi Cruyff masuk, penasehat teknis yang saya baca itu beritanya akan menemani juga. Ini 4 pelatih, betul kan? Ya, betul. Artinya sekarang Indonesia hebat loh. Pelatihnya 5. Iya kan? Timnas Indonesia punya 5 pelatih. Ini sudah lebih dari cukup menurut saya. Ini sudah persiapan yang lebih dari cukup yang dilakukan oleh PSSI. Walaupun Jordi Cruyff ini dikatakan akan mencari dirtek, tapi sementara ini kan dia akan menemani juga nih. Akan melihat permainan dari timnas, akan mengevaluasi. Jadi ada satu pelatih, dibantu asisten, dibantu juga penasihat teknis. Wah, ini gak ada alasan untuk gagal timnas Indonesia. Wajib ya? Gak ada alasan untuk gagal, sudah lebih dari cukup persiapan. Belum pemain-pemain abroad, 3 pemain ini kalau gabung, kedalaman skuad timnas Indonesia kita sudah terbentuk. Jadi saya selalu katakan bahwa PSSI dalam hal ini melakukan semua hal yang benar untuk membuat timnas kita ini kuat. Ya kan, saya harus fair mengatakan ini. Betul. Jadi pemain-pemain yang memang diaspora yang bisa membela, semua bisa membela timnas Indonesia. Ya kan, yang dulunya saya ingat Kevin Dix ini kan sudah lama diinginkan. Baru sekarang, baru beberapa bulan yang lalu dia mulai membela. Kan itu menurut saya sebuah kemajuan yang luar biasa. Karena Kevin Dix walaupun dia memang belum dipanggil timnas Belanda, bisa saja nanti dipanggil. Iya dong, dia kan bagus performanya, dia kan main di Bundesliga nanti. Tapi dia memilih Indonesia. Jadi saya pikir kita juga perlu memberikan apresiasi juga kepada PSSI. Cuman yang saya bingung, kenapa sih harus ada penasehat teknis dulu? Kenapa gak langsung dirtek? Mungkin juga dari PSSI berhati-hati juga, jangan salah langkah gitu kan. Karena dirtek kan pasti dikontrak jangka waktu yang lebih lama dong. Betul. Iya dong, karena filosofi permainan itu kan gak mudah dibentuk. Maka itu kita tunggu nanti apa penjelasan dari Jordi Cruyff, berapa lama dia dikontrak. Nah, mungkin juga viewers dari Kabar Arena ini ya, Sobat Arena ya, bisa juga nanti kasih masukan ke kita. Ya kan, sebetulnya apa nanti tugas dari Jordi Cruyff. Tapi kalau dari segi persiapan, PSSI sudah melakukan persiapan lebih dari cukup. Ya artinya sekarang pelatih ini harus bekerja sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita. Iya. Ya kan? Ya, tapi ini sebuah hal yang asing ya. Kita di era sebelumnya kita tidak melihat ya sosok mungkin direktur penasehat ya. Dan juga mungkin apakah ini hanya, kalau kata netizen ya, apakah ini cek ombak gitu. Dan pada akhirnya nanti mungkin sosok Jordi Cruyff sendiri yang akan jadi dirtek gitu. Seperti apa? Ya, saya pikir dari awal kan sudah clear ya. Dari PSSI bahwa Jordi Cruyff ini penasehat teknis, technical advisor. Berarti nanti bakal ada. Gitu. Bakal ada. Nah, maka itu kita harus menunggu nanti. Sebetulnya kontraknya dari Jordi ini berapa lama dikontrak oleh PSSI. Dan waktu dia pekerja dikasih berapa lama, harus ada dong deadline kan. Bahwa kamu harus mencari dirtek sekian lama. Kalau nanti Jordi Cruyff yang jadi, ya mungkin karena memang nanti dia bisa memberikan kontribusi yang berarti bagi tim pelatih ini. Tapi kan menjadi dirtek itu kan tidak sesimpel seperti yang kita pikirkan. Mungkin kita pikirkan, ayolah datangkan dirtek, buat filosofi. Gak segampang gitu. Dirtek tuh harus keliling kemana-mana. Ya kan, harus ketemu pelatih-pelatih klub juga. Kayak apa nih kira-kira pemain-main, harus membuat rencana pembinaan pemain usia muda yang baik. Belum lagi nanti ke Asprof. Nah, Asprof-Asprofnya mau kerja gak? Iya kan? Kan semua nanti harus bekerja. Jadi bukan cuma dirtek, harus ada sinergi kan, harus ada kerjasama. Jadi kalau memang dirtek datang, dia juga harus mendapatkan support dari semua stakeholder sepak bola Indonesia. Jangan nanti juga dia tidak bisa membuat roadmap untuk pembinaan pemain usia muda dan filosofi. Sebelumnya kan filosofi Indonesia, Villanesia. Kalau nggak salah kan. Nah, itu kan ada, itu lumayan juga. Ya kan, kita melihat permainan dari Indonesia meskipun nggak mendapatkan gelar juga,
Tapi secara permainan kan menarik juga ya. Iya. Pada saat itu Luis Mia kan. Mia. Pada saat itu ada Danur Windo. Pada saat itu Dirtek ya, kalau nggak Iya, salah iya. ya. Nah itu kan cukup menarik. Kita melihat permainan dari Indonesia yang senior dan U23 kan. U23. U23 juga main di SEA Games, main di Asian Games. Kan ini tergantung juga supporter kita. Banyak yang teriak mau main bagus. Iya. Tapi kalah. Lebih marah lagi. Iya. Terus banyak yang teriak yang penting menang. Waduh. Nah, tapi banyak yang bilang kalau menang, tapi apa tuh yang terkenal istilahnya ugly win Ugly atau win, apa iya. win lah. Ugly win. Nah, itu nanti rame lagi, iya kan? Jadi tergantung lagi dari supporter. Iya, Supporter ini bisa paham nggak? Bahwa kalau mau main bagus belum tentu menang. Iya. Kalau mau menang nggak harus main bagus juga. Nah, kalau supporter kita sudah paham itu, ya mungkin akan lebih adem lagi lah. Iya. Akan lebih adem lagi, pelatih bisa bekerja, Dirtek bisa membuat filosofinya. Tapi kalau Jordi Cruyff yang nanti jadi Dirtek ya, we never know. Iya. Kita nggak akan pernah tahu. Itu tergantung lah Iya. kepada PSSI. Tapi kita juga dalam hal ini harus memahami bahwa siapapun itu yang nanti akan menjadi Dirtek, itu adalah pekerjaan yang paling sulit. Iya. Pekerjaan yang paling sulit yang akan dia jalankan. Oke. Karena Indonesia ini negara kepulauan, bos. Banyak George ya. Iya. ke sana sini, ketemu ini itu Dan ini harus itu. tinggal di Indonesia pastinya. Harus lebih lama di sini. Iya. Ya kan? Nggak bisa dia tinggalin pekerjaannya dan dia harus merampungkan itu roadmap dia atau filosofi dia. Nah, tergantung lagi pelatih-pelatih mau ikutin nggak nanti. Iya. Iya kan? Ini juga patut kita tunggu ya siapa sosok Dirtek ya. Tapi yang pasti kalau misalnya kita sudah punya Dirtek di timnas ini tektokannya kolaborasinya antara Dirtek, Jordi Cruyff sama Kluivert ini dalam meningkatkan kualitas timnas ini seperti apa? Kalau Dirtek kan tentu harus juga nanti memonitor ya Iya. permainan dan perkembangan dari timnas Indonesia. Artinya ya dialah yang sebetulnya akan bisa melakukan evaluasi secara teknis. Maka itu tadi kan di awal saya sudah katakan, nah Jordi Cruyff juga tentu akan melakukan evaluasi nanti Iya. dari permainan timnas Indonesia lawan Australia, lawan Bahrain. Jadi Jordi Cruyff ini seperti kepala sekolahnya lah. Iya, Akan melihat nih 4 pelatih ini. Iya. Nah benar gak nih cara kalian? Nah, kalau memang menurut dia tidak sesuai, nah itu yang namanya advice, saran Iya. yang harus dia berikan. Jadi Iya. memang dalam hal ini PSSI mungkin coba untuk menambah amunisi di bagian kepelatihan. Ya udahlah kita tambah lagi nih, satu lagi nih. Udah ada 4 pelatih, atasnya kita taruh lagi nih. Satu pelatih lagi nih. Ya kan untuk ngelihat jangan sampai ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan rencana. Iya. Nah, itu tinggal sekarang ya komunikasi antar pelatih ini harus bagus. Jadi seperti yang netizen sering katakan, jangan ada ego di antara kita, ya kan? Iya. Nah, semua harus bekerja untuk kemajuan timnas Indonesia. Bersinergi ya. Ya, harus sinergi. Oke. Mungkin kita sebenarnya saya juga menunggu ya siapa nih sosok Dirtek gitu ya. Dan Yang pasti dari Belanda. Iya, Karena yang pasti. ini kan Belanda semua. Iya, harus sinergi juga. Kan masalah kita komunikasi ya. Komunikasi, sebenarnya? katanya. Katanya, iya. Oke. Sekarang kita masuk ke Gerda Calling. Oke. Gerda Calling ini soal 27 pemain yang baru saja dipanggil Patrick Kluivert. Oke. Bung Binder, first impression gimana soal pemanggilan dari Kluivert ini? Apakah puas apa gimana? Saya sih gak kaget. Iya. Dan menurut saya ini ya pemain-pemain yang memang layak. Ya. Ya. Meskipun ada 9 pemain Liga 1. Liga 1 juga yang saya pikir lumayan banyak juga itu 9 pemain. Ya mungkin nanti akan berkurang kan. Ya. Karena nanti yang akan dipilih 23 pemain. Dan saya tidak kaget sama sekali. Karena sebelumnya juga saya sudah mengatakan di platform saya bahwa kalaupun ada pemain baru, 1 atau 2 udah. Nggak mungkin ada sampai 3-5 pemain baru yang sebelumnya digembar-gemborin lah. Ya. Ada pemain baru dari kompetisi domestik. Saya sudah mengatakan sebelumnya 1 atau 2. Ternyata ada 1 kan. Ya. Septian Bagaskara. Oke. Artinya Kluivert melakukan pekerjaan rumahnya dengan asistennya. Mereka melihat beberapa pertandingan. Kebetulan dia nonton pertandingan Dewa United. Ya. Jadi dia terkesan. Mungkin dari situ ya? Dari situ dia terkesan. Oke. Ya. Kita panggil Septian dan yang menarik bagi saya dicoretnya Asnawi. Iya. Ya. Karena dia sekarang dia sempat terpilih juga Best 11 atau apa tuh sebelumnya tuh dari ya, Liga di Thailand ya. Thailand ya. Ya. Ya, bagi saya menarik bahwa dia tidak memanggil Asnawi, tapi kalau saya memberikan analisa saya karena memang di sektornya Asnawi ini sudah lebih dari cukup. Kevin Dix, Sandy Walsh, mereka 100% fit. Jadi Kevin Dix starter,
penggantinya Sandy Walsh atau mungkin ada Eliano juga. Ya. Jadi udah lebih dari cukup. Cuma yang sebelah kiri ini masih tanda tanya bagi saya. Karena too many players. Jika nanti Dean James-nya masuk. Main, ya. Nah, karena kan akan disumpah rencananya hari ini. Ya. Ya kan, jika dia nanti available, terlalu banyak opsi. Ada Shane Patinama, ada Arhan, ada Verdong, ada Nathan, ada juga Dean James. Jadi akan ada 5. Oke, ini yang saya agak bingung. Kalau ada 5, kayaknya kebanyakan nih. Nah, kemungkinan 1 atau 2 yang akan tereliminasi. Nah, saya justru menunggu nanti kalau yang tereliminasi ini siapa, pemain mana. Bisa juga Arhan, bisa juga Shane Patinama, karena Shane sebelumnya juga sulit masuk ke lineup. Arhan juga masuk karena untuk lemparan ke dalam. Ya kan, saya harus fair aja. Ya, kita harus fair, benar. Ya, harus fair untuk lemparan ke dalam itu. Dan itu bisa menjadi senjata. Dan itu works. Ya, it works. Itu juga bekerja. Ya kan, itu adalah salah satu cara lain untuk mencetak gol. Tapi kan nggak bisa cara seperti itu yang dipakai sebetulnya. Yang harus dilakukan adalah cara lain. Betul. Ya kan, kalau cara seperti itu, kalau kita nggak dapat throw in juga, ya kan, saya masih ingat lawan siapa itu? Sebelumnya lawan Arab Saudi, pergerakannya terlalu cepat, jadi ternyata dia offside. Padahal build up-nya sudah bagus. Jadi saya menunggu nanti siapa yang akan tereliminasi. Shane Patinama lawan China, kesalahan yang dia tidak menghalau bola. Fatal. Ya, ini semua kan fakta. Ya, mau netizen kita agak suka atau suka, ya ini adalah faktanya. Oh, kita harus memberikan fakta. Jadi saya pikir dari 5 pemain yang di kiri, ini mungkin 1, mungkin 2 yang akan tereliminasi. Oke, mungkin kita akan bedah ya satu persatu ya. Kita bahas dari sisi belakang dulu. Kluivert memanggil, ini kita dari kiper ya. Kluivert memanggil Martin Pas, Nadeo, dan juga Hernando ya. Kita tahu ya, Emil ini ya baru disumpah ya, dan belum masuk nih ke 27 pemain ini. Tapi ya Erick Thohir juga statementnya di sosial medianya masih menunggu gitu, seperti apa gitu. Tapi kita oke lah, kita katakan Emil bisa masuk ya, kita masuk ke squad gitu. Tapi sebelumnya juga ya Martin Pas sudah otomatis lah ada di posisi kiper utama ya. Tapi jika Emil bisa dimainkan, ini kita punya 2 kiper dengan kualitas yang dibilang mirip. Nah, siapa yang akan jadi pilihan Patrick Kluivert? Kalau menurut saya tetap Martin Pas. Karena Emil kan baru ya, gabung ya. Dan sebetulnya kalau kita melihat dari track record di level klub, sebetulnya Martin Pas lebih baik daripada Emil. Ya, meski Martin Pas ini mainnya di MLS, tapi MLS sekarang kan growing league ya. Artinya liga yang lagi berkembang ya. Dan dia juga beberapa kali melakukan saves, bahkan dia juga sempat masuk All Star MLS juga tahun lalu kalau nggak salah. Kalau Emil Audero ini kan di Sampdoria bagus, kemudian ternyata mulai menurun kan di level klub. Maka itu kan akhirnya yang dia harapkan dipanggil ke timnas Italia nggak tercapai. Akhirnya ya sekarang main untuk Indonesia. Kenapa gak sebelumnya aja? Ya kan, itu maksud saya. Jadi kalau feeling saya ya Emil Audero, bukannya saya meremehkan dia, tapi saya pikir memang Martin Pas lah yang akan dipilih, dan Martin Pas telah membuktikan performanya bagi Indonesia. Ya kan, berapa saves yang dia lakukan lawan Australia, lawan Jepang, kalau bukan karena dia 8-0 itu Jepang menang mungkin. Iya kan? Jadi sudah terbukti. Saya pikir Kluivert tidak akan mengambil resiko untuk first match. Gak mungkin. Ini first match dan match away lawan pesaing juga yang berada di peringkat nomor 2. Iya, betul. Beda 1 poin lagi. Nah, jadi gak mungkin diambil resiko mainin Emil Audero, kecuali Martin Pas cedera. Iya kan? Kecuali Martin Pas cedera, oke, mainin Emil. Kalau enggak, Martin Pas sudah pasti. Nah, yang menarik sebetulnya pertanyaan selanjutnya antara Nadeo dan Hernando, siapa yang akan tersingkir kalau Emil masuk. Nah, itu yang menarik. Lagi-lagi itu yang nanti kita tunggu. Sama seperti di sektor sebelah kiri. Ya kan, kalau dilihat dari performance seharusnya Hernando dan Nadeo ini gak dipanggil di level klub ya. Karena Hernando juga formnya lagi menurun, Nadeo juga klubnya gak berada di papan atas seperti musim lalu. Tapi memang mereka yang dilihat adalah 2 pemain yang layak dipanggil ke timnas untuk saat ini daripada penjaga gawang lainnya seperti Syahrul Trisna, ya kan. Nah, dipilih 2 atau Riyandi, dipilih 2 pemain ini. Tapi jika Emil masuk kan pasti salah satunya akan tereliminasi. Bisa juga Hernando Ari yang nanti tereliminasi atau Nadeo. Tapi apakah sebenarnya dengan adanya Emil Audero ini sebagai plan B-nya karena Martin Pas ini sudah diganjar kartu kuning di sebelum laga? Bisa juga. Karena kan sejauh ini timnas kita belum ada pelapis.
di kiper. Artinya kalau Martin Paes ini nggak bisa main karena suspension atau dia cedera, yang dimainin Hernando Ari atau Nadio, wah deg-degan juga. Waduh, kita laga lawan Bahrain kita wah apalagi lawan bahaya itu laga hidup mati nggak sih? iya bahaya kan. Iya, Itu yang kita khawatir. Maka itu ini ada rencana dari PSSI pokoknya akan dibentuk kedalaman squad dari timnas Indonesia, dan memang yang dicari ya diaspora seperti Emil, karena diaspora ini kan keunggulan utama mereka ini adalah mentalitas, nggak panik mereka. Iya kan, itu yang keunggulan mereka itu luar biasa. Nggak panik, mentalnya kuat, percaya diri, ya kan, berani duel di atas lapangan, berani lama menguasai bola Martin Paes, berani build up. Itu keunggulan utama dari para pemain diaspora. Mindset mereka memang perlu diakui jauh lebih unggul daripada para pemain lokal kita. Ya, tapi menariknya ini dengan dipanggilnya Nadeo ya dan juga Hernando, otomatis ya rencana Erick Thohir yang sebelumnya dia menyebutkan akan memakai kiper muda sebagai penjaga gawang ketiga. Apakah itu sekarang menjadi omon-omon aja atau gimana gitu, walaupun ya Hernando kita masih bisa sebut ya sebagai kiper muda gitu. Tapi berkaca di musim ini Nadeo ini lebih matang kayaknya dibanding Hernando. Gimana? Kalau menurut saya belum ada kiper muda sebanding Hernando Ari. Yang lokal ya saat ini. Lihat aja di U20 seperti apa. Ya kan U17 gak mungkin dinaikin, masih terlalu muda. Yang U20 kemarin kan Anda mungkin jika nonton kayak apa itu? Waduh. Nah, iya kan? Dan mereka juga kiper-kiper muda ini kan tidak banyak mendapatkan menit bermain di level klub. Ya kan, jadi saya rasa mungkin pemikiran dari Erick Thohir ini adalah untuk mengorbitkan pemain muda. Tapi untuk saat ini memang jika belum ada, ya gak bisa juga. Memang siapa yang mau dinaikin, terlalu beresiko juga naikin. Saya pikir ya sekarang memang pilihannya kepada Hernando dan juga Nadio. Ini dua. Kalau kiper muda ya nanti dilihat U20 apakah akan ada U23 nanti ya. Nanti dilihat. Yang Gerard ya. Nah, yang Gerald ini siapa? Mungkin nanti dia pilih kiper yang beda loh. Yang untuk U23 kan? Karena kan bisa juga yang usianya 22 tahun kan dia cari di liga. Nah, mungkin nanti dilihat performanya oke nih di U23. Naik. Jadi akan ada wajah-wajah baru lah nanti di timnas Indonesia senior. Oke. Mungkin sekarang kita agak sedikit maju ya ke sisi back tengah. Kita ke back tengah dulu ya. Ada Jaitzes, Mes Hilhers, Rido, Ferrari, lalu Jordi Amat. Banyak ya. Habner. Tapi mungkin ya ini tidak ada perubahan juga sih ya sama sebelumnya. Nathan juga bisa main. Iya, bisa jadi opsi itu juga ya. Calvin Verdong juga sebetulnya bisa. Bisa di back tengah sebelah kiri ya. Back, ya. Tapi kiri. Iya. Tapi siapa nih yang bakal jadi andalan untuk mengisi jika tetap menerapkan formasi 3 back? 3 back. Apakah Rido? Apakah Amat? Yang kita tahu kan Justin Habner gak bisa main kan ya lawan Australia gitu. Kalau Amat ya kita siap-siap deg-degan aja. Kalau Jordi Amat yang dipilih. Iya. Karena kita harus melihat track record dia juga kan. Berapa kali dia melakukan kesalahan. Dia udah slow juga. Dia main di Malaysia malahan kita lihat kualitasnya sudah beda jauh. Jika dia main di Jepang mungkin beda. Sandy Walsh main di Jepang bagus. Ya kan, kita lihat sekarang Tom Hee ada pemikiran untuk main di Jepang juga. Karena standar Jepang itu kan sudah kayak Eropa liganya. Iya kan, sudah bagus. Jadi kalau formasinya 3 back, Rizky, Rido, Mes Hilgers dan Jay. Itu feeling saya. Rizky di kiri. Rizky ya di kiri bisa dia. Di kiri bisa, Jay di tengah, Mes Hilgers di kanan. Tapi kalau formasinya 4 back, mungkin 4 back ya Miss sama Jay Ses. Nah, ini yang kita tunggu juga formasi kan. Mau pakai formasi apa? 3 back, 4 back atau mungkin 5 back. Bisa juga 5 back, 3 center back dan 2 full back. Iya, ini yang semua orang lagi penasaran kan. Mau formasinya kayak apa. Kalau player, feeling saya tidak akan ada banyak perubahan di starting lineup dibandingkan match-match sebelumnya. Kalau dirombak total, chemistry-nya nanti gak kebentuk, lebih bahaya lagi nanti kan. Karena sekarang kan yang dicari adalah poin. Iya dong, poin nih yang dicari nih. Supaya bisa minimal ke round 4. Bukan coba-coba lagi ya? Gak bisa coba-coba lagi. Gak bisa. Gak boleh ada eksperimen lagi nih sekarang. Ini sudah
wah fase yang krusial ini. Ya memang itu tanggung jawab yang besar ya. Iya, bagi kalau PT nggak, Kluivert. kalau nggak sosial media meledak nanti bos. Iya. Australia. Baru Australia tuh. Nah, baru Australia. Belum Bagi nanti Bahrain. lawan Jepang lagi. Lawan Jepang, lawan China. Home lagi. Bahrain juga kita nggak bisa menganggap remeh. Iya. Banyak yang menganggap remeh pasti menang. Nggak ada yang pasti di Iya, sepak iya. bola itu nggak ada. Nggak ada. Kalau udah pasti, ya nggak perlu main juga Bahrain, kasih ya langsung kemenangan Indonesia kan nggak mungkin. Mahal-mahal kesini ya. Iya, nggak ada yang Oke. pasti di sepak bola. Jadi nggak boleh menganggap remeh Iya. tim lawan. Oke. Ya oke. Dan dengan tidak adanya Hamdreh di back tengah sebelah kiri tentunya. Oke. Karena absen usai mendapatkan kartu merah kemarin lawan Arab, kenapa tidak memanggil Bagot? Ada apa dengan Bagot? Nah, saya kan nggak tahu juga ya, karena kan ini kan rumor ya, Ya. bahwa dia dipanggil, kemudian dia belum ingin lah, kita jangan katakan tidak mau, tapi belum ingin membela timnas Indonesia, meskipun belum ada pernyataan resmi ya. Ya. Gembar-gembornya Kali ini. belum ingin ya? Ya, belum ingin ya, bukan tidak ingin, belum ingin karena dia ingin fokus ke klub dan memang belum ada pernyataan resmi ya. Iya. Jadi kalau saya hanya bisa menganalisa bahwa Elkan Bagot karena baru pulih dan cedera dan dia sekarang bisa mendapatkan tempat Iya. di klubnya. Jadi dia ingin sustain dulu, dia ingin mempertahankan dulu Iya. performa dia Iya. dan mungkin bagi dia juga sekarang belum waktunya dia kembali bermain bagi Indonesia dan saya pikir kita gak bisa memaksa. Kalau seandainya ini benar bahwa dia belum ingin membela timnas Indonesia, ya saya pikir kita gak bisa memaksa pemain untuk membela timnas kan. Kan ada beberapa pemain juga di luar negeri yang dipanggil tapi tidak ingin membela, ya udah nggak dipermasalahkan juga ya kan ya karena kan ya itu memang adalah keinginan dari pemain ya kan, kecuali dia memang melakukan kesalahan yang besar ya kan. Tapi ya kalau sekarang memang di back ini juga kita sudah punya banyak pemain. Jadi kalau tidak ada Elkan Bagot untuk saat ini, ya saya pikir masih bisa tercover. Cuma netizen kita kan langsung mengatakan apa? Tidak nasionalis lah. Nah, itu dia. Iya. Itu. Nah, coba netizen yang di posisi dia. Iya kan, susah payah dia dapat tempat di klubnya. Iya. Dan sekarang dia dipinjamkan. Ya kan, dan klubnya main loh. Kalau nggak salah itu. Iya. Nggak libur loh. Iya, nggak libur ya? Nggak libur. Iya. Kan dia pasti ingin merintis dulu. Karir di level klub. Ya kita kasih dia waktu. Kan dia udah resmi warga negara Indonesia. Iya. Beda kalau dia gembar-gembor di media, saya tidak ingin main untuk Indonesia. Nah, itu nggak benar. Nah. Ini kan belum ada. Iya, belum ada. Belum ada pernyataannya. Memang info dalam lah. Iya. Yang seharusnya menurut saya nggak perlu juga dikemukakan ke publik. Ya dong, itu urusan internal. Iya. Jadi dengan dikemukakan ke publik, ya ini kan jadi rame. Kasihan juga pemain ini juga dikatakan netizen, udahlah nggak perlu, nggak ini. Nggak boleh seperti itu. Iya. Ya. Tapi kadang media juga yang Ya. sendiri menggembar-gembor, oh ini ada apa, ada Yang apa besar-besarin. gitu. Karena kan sekarang nggak timnas nggak makan. Oh. Iya kan? Siapa yang nggak bahas soal timnas? Iya. Semua bahas soal timnas, Iya, ya kan? iya, iya, Gak apa-apa, bagus. Iya, Hal-hal yang positif juga dijelaskan, tapi Iya. hal-hal internal itu seharusnya biarkan di internal aja. Oh, iya. Kalau menurut saya ya, Iya. biarkan di dalam saja. Nah nanti kalau memang ada sesuatu yang resmi, oke. Betul. Ya nanti kita lihat. Cuman kan sekarang semua berlomba-lomba kan kasih inside info ya. Iya, iya. Netizen juga suka. Iya, saya sepakat sih. Agar tidak membuahkan spekulasi yang buruk Iya. juga ya. Kalau nggak orang kan berspekulasi semua kan. Iya. Kecuali yang pada saat itu bahkan sampai hari ini saya pun nggak tahu kenapa Elkan Bagot tempo hari tidak membela Indonesia di playoff itu Olimpiade. Iya. Kan banyak analisa kan. Iya. Di telepon nggak angkat, di WA nggak jawab. Kita nggak tahu apa yang sebetulnya terjadi. Sampai hari ini belum ada pernyataan resmi. Ya biarkan aja udah begitu. Ya kan? Ya kita moving forward aja. Iya, ya. kita moving forward. Sekarang sudah ada banyak pemain. Tapi saya pernah mengatakan juga bahwa saya harapkan Bagot akan bisa membela timnas Indonesia karena dari posturnya dia tinggi besar. Dan dia pemain yang jika kita perhatikan bagi-bagi bolanya ke depan oke dia. Memang kelemahan dia adalah kecepatan, Iya. tapi saya pikir kalau dia duet dengan Jay Itzes, oke juga ini pemain. iya. 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 Dengan Karena Jay kan, Itzes. ya karena kan kalau belakangan ini kita mau masang 3 back, Calvin Verdong mencoba tuh di situ. Iya. Ya, tapi dengan Calvin Verdong yang memiliki postur 170-an ya, tapi sebaiknya ya Calvin Verdong di posisi semula dan itu diisi dengan Elkan Bagot kan ya. Iya betul. Seharusnya. Seharusnya, Ya kan? idealnya seperti kan, itu. iya. Kalau Justin Hubner ini kan kelemahannya emosi aja. Nah, Tapi kalau sebagai pemain menurut saya oke dia. iya. Emosinya ini yang bahaya dia. Jadi dia kalau bisa kontrol emosinya, dia benar-benar fokus pada permainan, dia bermain lebih kalem lagi, ya
bagus dia. Saya pikir dia oke karena body charge dia kuat loh dia. Iya benar. Meskipun badannya begitu ya. Badannya, tapi kan itu yang saya katakan mental kalau pemain diaspora. El Preman. Itu, tapi jangan preman beneran lah. Main bola aja udah. Iya, main bola. Ya udah main bola aja. Karena kan kalau dia kasar-kasar terus, ya yang dirugikan juga timnas Indonesia kan. Jadi dia harus menjaga emosi dia juga. Tapi as a player, saya selalu katakan ini pemain yang bagus. Iya. Karena dia berani mengambil keputusan di usianya yang sudah muda. Nah itu jarang dilakukan oleh pemain muda gitu. Iya. Kan dia, Ivar Jenner dan Strike sepaket kan. Sepaket datangnya juga. Oke. Oke, kita sekarang ke maju ya. Maju lagi. Kita ke back kiri dan back kanan ya. Nah kalau kita melihat back kiri ya, kita semua pasti sepakat lah Calvin Verdong. Bung Minder juga pasti Iya. sepakat. Betul. Ya salah satu pemain yang paling pantas berada di posisi Yes. itu ya di kiri. Sedangkan di sisi kanan ya Dix kita, lah. Iya, Kevin Dix. kita tahu Dix juga ya paling pantas. Udah Tapi paling kemarin pantas. Dix ini cedera ya. Lawan Sprain Jepang. ankle. Lawan Jepang kan, yang dia gak bisa main. Di ini pertandingan conference. Lawan Conference Chelsea. League. Iya, lawan Chelsea. Main rame tuh. Ya kemarin kan sprain ankle ya. Tapi tidak menutup kemungkinan Kevin Dix juga akan diistirahatkan untuk laga penting lawan Bahrain gitu ya. Tapi melihat kondisi sekarang seperti apa? Ya, saya pikir kalau Kevin Dix tidak bisa bermain, maka pasti Sandy Walsh. Sandy Walsh. Sandy Walsh kalau kita perhatikan pemain yang paling konsisten main di kanan. Coba lihat track record dia. Ya. Bagus dia main di kanan. Tapi Kevin Dix adalah pemain yang lebih visioner ya. Kalau kita melihat Kevin Dix, Iya. pembagian bolanya bagus. Enak banget ya lihatnya. Pemainnya tenang, Iya. dia bisa nutup ruang. Kalau Sandy Walsh lebih agresif, lebih iya, cepat naik lebih cepat. turun, Yap. masuk pergerakan ke dalam kotak penalti. Jadi ini lagi-lagi tergantung kepada Kluivert. Ya. Mau strateginya seperti apa dan dia perlu pemain yang seperti apa di posisi tersebut. Tapi seharusnya Kevin Dix lah, bagus ini pemain Kevin Dix. Ya kan dia bisa bermain di tengah juga. Jadi kalau ada ruang yang kosong dia bisa Mengisi itu ya. bisa. Sandy Walsh juga bisa. Cuman saya melihat Sandy Walsh kalau main di kanan tuh lebih fokus untuk naik dia. Iya. Ya Sandy kan? Walsh juga sekarang di Yokohama ini Bagus kan? Iya, di tengah kan mainnya. Iya. Di tengah dia bisa main juga di tengah. Tapi Iya. kalau di kanan lebih berbahaya dia, lebih agresif. Iya. Itu naik turunnya hampir sama kayak Verdong dia. Iya. Kuat dia. Ya, tapi ya kita patut tunggu juga ya kabar dari Kevin Dix. Apa sekarang udah ada kabar belum? Kayaknya saya pikir dia akan main. Akan main Australia ya? akan main. Tapi kalau misalnya seandainya dia diistirahatkan ya Sandy Walsh. Iya, Sandy Walsh Iya. atau Eliano. Eliano enggak lah. Kalau menurut saya Sandy Walsh lah. Sandy Walsh ya. Sandy Walsh lebih matang dan dia pemain yang punya kualitas bertahan yang lebih baik daripada Eliano. Eliano ini kan lebih ofensif kan. Mungkin Eliano bermain di depan nanti. Oh, di sisi kanan Sayap ya. kanan. Sayap kanan ya. Penyerang sayap mungkin ya. Iya. Mungkin bukan strike, mungkin dia yang dipilih nanti oleh Kluivert. Ya, kita patut tunggu juga ya. Iya. Tapi Kan kalau kemarin kan netizen kan ributnya dia gak dimainin. Nah coba ya dimainin ini kali kita Iya. lihat ya kan. Ya, kita lihat ya. Nah itu, ini kan netizen banyak maunya. Iya, banyak nih. Renders mana nih katanya. Iya mana? Kenapa gak dimainin? Iya, kan? nyerang-nyerang juga ke itulah. Ya itu loh netizen semua. kita. Ini akan dinyerang juga pasti pelatih. Sekarang aja udah diserang. Kenapa Iya. pilih ini? Kenapa biarkan aja Iya, pelatih iya. yang memilih? Cuman memang ada beberapa pemilihan yang membuat saya bingung kan. Iya. Nah nanti ini kan kita ke lini depan. Nah, nanti kita bahas lini depan. Nanti kita bahas ke lini depan. Oke. Tapi kalau ngomongin soal Kevin Dix ya, kemarin dia membuat statement permintaan maaf. Ya mungkin sebetulnya Ya itu nggak kan perlu itu karena kan netizen nggak benar kan? juga. Iya, Ya karena itu yang netizen. saya bilang. Iya. Iya nggak perlu juga. Maka itu kan ada yang kirim saya DM, ada yang kirim saya komen. Ya Bung nih kayaknya sudah saatnya supporter kita juga dinaturalisasi. Iya. Benar. Jadi ambil supporter dari luar aja yang lebih sehat pemikirannya. Iya. Nah ini saya juga agak ngerti supporter toksik seperti ini seharusnya dilihat kalau betul itu real account mereka jangan dikasih nonton timnas di stadion. Iya, di blacklist lebih aja baik ya. begitu. Takutnya nanti mereka yang akan mengacaukan. Karena Indonesia perlu supporter-supporter yang tertib, supporter-supporter yang sportif, supporter-supporter yang bisa berpikir dengan lebih baik ya, artinya dengan open minded. Kita gak perlu toxic seperti ini karena merusak juga nama Indonesia. Iya. Masa pemain diserang seperti itu si Shaloba? Gak ada urusan juga, itu biasa terjadi kok Iya, di dunia sepak bola, iya kan? Ya dan setelah kita lihat klipnya juga, ya itu kan mungkin accident biasa ya, maksudnya dia jatuh. Karena apa gimana. memang Dix ini kan bagus, ya udah Iya. pastilah dia di challenge, harusnya kita bangga tuh lihat di Iya, challenge kan, iya. dan untung juga gak berbahaya cederanya. Iya. Ya kita tunggu nanti apakah dia akan dimainkan atau enggak, tapi saya pikir kita juga tidak boleh terlalu emosional juga menanggapi sesuatu hal tentang timnas Indonesia. Kita hanya perlu menunggu nih timnas main, menang,
kita support, imbang atau kalah kita harus tetap support. Iya. Apalagi dengan ungkapan rasis itu, aduh. Wah itu gak benar kan? Nggak benar Nah rasis itu yang kurang ajar kan? Itu Iya. yang saya bilang cari, ini benar gak real account? Nanti kalau mereka bikin Garuda ID block, seharusnya begitu. Kalau benar rasis, Iya. mereka terbukti, kita gak perlu supporter seperti ini, kurang ajar itu. Sepakat saya. Iya, maka itu kan di Liga 1 juga yang membuat owner itu siapa? Supporter. Iya. Maka itu saya mengatakan bahwa PSSI masih belum mengizinkan supporter away, ya bagus. Gak ada supporter away aja masih bisa rusuh. Iya kan? Apalagi ada ya. Iya itu supporter sendiri yang kemarin Persebaya supporternya Iya. nyalain flare. Waduh. Akhirnya diungkapkan identitasnya, kalau nggak salah di ban ya. Iya, di band seumur hidup kan ya? Nah, ya begitu. Ya itu. Untung nggak didenda. Dendanya limpahkan aja ke dia. Iya dong. 50 juta katakan. Nah gitu, bayar. Bayar lu. Nah gitu, ya kan? Karena dia yang dianggap Iya. memulai itu. Kalau Iya. saya kan nggak tahu. Iya, Ya kan? Tapi iya. kita kan baca itu semua di sosial media. Iya. Iya kan? Apalagi kalau ada supporter away. Iya, Wah iya. bisa bahaya liga kita. Makanya itu supporter pun harus naik level juga. Timnas kita sudah naik level loh. Iya. Mau lolos ke Piala Dunia loh ini. Oke. Ini buat sobat arena, oke lah. Ayolah gitu. Ya ini masukan yang benar, Iya, masukan yang benar, positif. benar. Iya, benar. Ini kan sesuai dengan fakta. Iya. Jadi kita juga mengharumkan nama Indonesia sebagai supporter. Yap. Jauh-jauh hari sebelum Bahrain datang saya udah mengatakan, Iya. tolong jaga sikap Iya. di dalam stadion. Respect itu tim lawan. Iya. Mau saywar oke lah, tapi jangan saywar yang rasis-rasis. Nah, saywar boleh. Saywar itu wajar di Iya, sepak bola. wajar, iya. Jangan chance yang rasis. Iya kan? Jangan juga nanti tahu-tahu lempar sesuatu, gak boleh seperti itu. Kita harus menjadi tuan rumah yang baik. Ya. Betul kan? Betul sama banget. Australia datang mereka happy. Ya. Pemain-pemain Australia yang bermain di Italia, Ya. ada fans klubnya datang, mereka kaget. Wah, Iya. baik-baik ya ini. Ya. Iya. Kan happy kita kan Iya. lihat berita-berita seperti Iya. itu. Disambut, Nama Indonesia ya. naik, Iya. iya kan? Masa sekarang mau buat sesuatu hal yang rasis begini kan udah gak bener ini. Oke, ya mudah-mudahan ke depannya ya nanti Iya. apalagi lawan Bahrain kita kan menjamu gitu ya. Iya, menjamu kita harus Bahrain. nunjukkan ke FIFA kita Iya. supporter yang hebat. Betul. Iya. Iya. Kita negara yang aman, ya kan, supporter tertib, Iya. nggak ada masalah siapapun mau datang kita welcome. Maka itu saya bilang Bahrain harus enjoy Jakarta. Oh, oke. Iya. Enjoy Jakarta. Tapi bukan Enjoy. berarti menang, kita yang harus menang. Iya, nggak boleh. Tapi lu Bahrain nggak boleh menang. Lu di sini cuma main untuk kalah udah. Itu yang maunya netizen. Iya, itu kan? kalau itu cyber boleh. Cyber kayak begitu oke lah. Iya, tapi nggak rasis ya. Iya. Oke, sekarang kita ke sisi tengah. Ada Tom Haye, ada Ivar, ada Marcelino, siapa lagi? Kambuaya, Mungkin Joy. Joy. Ya, kita harus masukin Joy juga gitu ya. Tapi yang reguler ini kayaknya cuma Tom, Kambuaya, dan juga Ivar ya, sepertinya. Ivar. Ivar di Young Utrecht juga dia bermain reguler ya, oke, tidak oke, seperti dia bagus Marcelino ya. Iya. yang tidak reguler, tapi sekarang regulernya di U21 mungkin ya, di U21. Oxford U21. Iya. Tapi yang mengkhawatirkan ini Nathan. Iya. Udah dari kapan ya? Agustus. Udah lama Kalau tidak salah ya, udah Agustus. lama. Tapi melihat penampilan Berat dia. Iya, tapi saya mau menyoroti dulu Kambuaya ya. Apa ya, melihat penampilan sekarang di Dewa United gitu, Kambuaya di Liga 1. Bagus loh dia. Ya iya, itu bagus sekali. Gimana? Chance-nya untuk bisa berduet di timnas ini seperti apa nih? Sangat terbuka. Iya. Kalau menurut saya sangat terbuka. Jangan remehkan Ricky Kambuaya, sangat terbuka. Karena dia natural skill. Natural itu dia punya skill, dia punya bakat itu natural. Itu pemain yang jarang kita lihat sekarang di sepak bola Indonesia. Natural banget. Satu lagi Yakob Sayuri, sayang dia gak dipanggil. Iya. Ya kan Yakob juga luar biasa. Itu natural skill. Jadi sebetulnya ya meskipun mungkin dia sulit ya nanti akan masuk ke line up ya. Tapi kalau dia masuk ya saya harapkan dia bisa memberikan performa terbaik karena skill-skill natural seperti ini sulit dibaca oleh pemain tim lawan. Kalau yang textbook itu bisa kebaca. Iya, betul. Iya kan? Tapi kalau natural skill seperti ini akan kasih daya kejut juga. Iya. Bisa juga masuk sebagai pemain pengganti. Iya. Jadi saya pikir Kambuaya layak banget dipanggil ya, tapi kayaknya belum tentulah dia akan menjadi starter ya. Kalau Joey ada, Nah, si Ivar ada ya. Menurut saya paling enggak dia tetap berada di timnas, tetap latihan. Iya. Transfer ilmu juga dia bisa dapat dari pemain-pemain diaspora. Ya dia nanti bisa lebih baik Iya. di liga dan saya melihat dia di Dewa United lebih berkembang kan. Iya, betul. Iya kan bagus sekali lo mainnya dia. Iya. Mau main kan malam ini nih Dewa. Iya, produktif juga lagi Dewa Produktif ya. dia iya. Iya. Banyak assist yang juga umpan kunci yang bisa dia kasih loh. Iya. Ya, tinggal waktu yang menjawab ya. Tapi memang agak berat sekarang bagi para pemain kita yang bermain di Liga 1 untuk masuk ke line up. Iya. Karena memang sekarang kan para pemain diaspora ini atau yang bermain abroad ini memang
jauh lebih baik ya. Ya, secara Dari kualitas segi ya. skillnya juga, dari segi Skill. kualitas. Cuman kan yang selalu saya katakan para pemain lokal kita juga jangan negative thinking. Ya, kalau berjuang dia bisa menyamai level, kenapa enggak? Ya. Saya pikir setiap pelatih timnas akan fair dalam hal ini. Ya. Kalau memang dia bisa memberikan kontribusi, dia bagus, pasti dia akan dimainkan. Seperti Rido kemarin yang waktu Iya, lawan Rido, Arab. Marcelino lawan Arab Marcelino, Saudi dimainkan. Cetak 2 gol. Iya. Iya kan, bagus kan? Iya. Itu. Oke, berarti Tom Haye ini Pasti main lah. Pasti main ya, pasti gak udah- boleh gak main Tom Iya, Haye. nggak boleh Makanya ya. itu, saya bingung lawan China kenapa dia gak dimainkan. Waduh, Gak itu benar jadi juga pertanyaan itu juga. Iya, saya kaget Kenapa? itu. Iya, iya, iya. Kenapa gak dimainkan? Itu Iya. yang tanda tanya saya juga. Cuma kan pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang saya sayangkan, kenapa gak banyak ditekan kepada pelatih. Memang ada jurnalis yang tanya, kalau nggak salah dibilang Tom Haye gak kuat main 90 menit atau seperti apa. Iya, iya, iya. Ya memang dia gak perlu juga. Yang penting dia gak perlu banyak lari, kasih umpan ke depan. Iya, betul. Itu aja tugas dia kan. Jadi kalau feeling saya dia harus main. Iya. Dia harus main karena kita tidak punya pemain seperti Tom Haye di timnas saat ini. Ya, dan terbukti juga waktu lawan China dia memberikan Masuk. langsung Cetak gol. Itu kan. Berarti itu jawabannya yang Memang harus. itulah. Berarti Tom Haye lock ya. Dan satu lagi Lock. nih siapa kira-kira? Satu lagi kalau Joy masuk, feeling saya Joy. Joy ya. Nah, tapi Ivar Jenner, oke lah Ivar Jenner lah. Ivar Jenner. Oke, iya. Ketimbang Nathan ya Ivar, Iya, jelas. iya, Karena iya. Nathan sebetulnya kan lebih natural itu kalau di tengah itu kan sebagai defense ya. Iya. Dia akan lebih dekat ke defense nanti. Iya, Nanti iya. terlalu defend kita nanti, terlalu bertahan nanti iya, kita. iya. Kita kejar Kalau menyerang Ivar berarti. Jenner ini kan masih bisa lah kasih bola dia. Ya, iya. Oke. Tapi sekarang kita sebelum ke depan ya, saya mau nyinggung soal 3 pemain nih yang andalan STY yang tidak dipanggil. Siapa aja? Asnawi, Iya, itu tadi udah Witan, kita bahas, ya, oke. Yakob gitu ya. Ya, itu sebenarnya ada apa sih? Asnawi kan kita Oke, tahu ya, iya. reguler. Iya. Itu seperti apa? Tadi kan sudah saya katakan karena sudah cukup Iya. di kanan Eliano, Sandy Walsh, Kevin Dix dan Asnawi last performance bagi timnas kan parah dia. Lawan China itu. Iya. Ya kan nggak bagus performa dia. Iya, iya. Ya itu kita melihat lah memang nggak bagus. Jadi saya pikir dia gak dipanggil oke. Ini adalah keputusan yang diambil oleh Patrick Kluivert yang perlu kita respect juga karena ya dia tentu memilih bukan karena suka gak suka. Tentu sudah dia lihat. Karena kan yang dia lihat bukan cuma performa pemain di liga, tapi performa di sebelumnya untuk timnas. Iya, iya. Kan dilihat juga untuk timnas sebelumnya performanya seperti apa. Baru dipanggil. Jadi bukan cuma di level liga. Iya, iya. Ya, meskipun Asnawi sempat dapat salah satu pemain terpilih kan All Star. Iya. Tapi gak menjamin juga kan. Ya. Maka itu yang saya bingung kok Arhan bisa terpilih gitu. Tapi masih sementara. Ya kan Sementara. karena sebenarnya posisi Arhan lebih rame. Iya, lebih rame Kalau di juga. games nanti masuk ya kan. Kalau kata netizen ada sesuatu. Nah, kita gak tahu juga ada apa Iya, itu. iya. Tapi bisa juga nanti dia tereliminasi juga. Ya Arhan ya. Kalau feeling saya seperti itu karena udah terlalu rame sebelah kiri. Iya, iya, iya. Jadi Asnawi gak dipanggil, ya menurut saya karena sudah cukup banyak di kanan dan Witan di level klub aja jarang main. Iya. Ya kan saya masih ingat waktu counter itu lawan Bahrain. Witan itu kan yang bawa bola, siapa Iya. yang bawa bola? Witan atau Iya, Marcelino tuh? Witan Kan ini. yang Iya. nggak bisa kasih umpan. Iya. Coba masuk sebagai pemain pengganti, nggak bisa kasih umpan. Itu momen kan bagi Indonesia untuk paling nggak ya menciptakan peluang lah. Iya. Itu maka itu jadi ya saya pikir Patrick Kluivert juga sangat berhati-hati memilih pemain dan saya dalam hal ini juga tidak ada berpikir sesuatu yang negatif bahwa karena dulu sering dipanggil oleh Shin Taeyong kemudian nggak akan dipanggil nggak bisa, nggak mungkin dia seperti itu, nggak karena dia melihat timnas gimana caranya timnas ini bisa menang. Dan targetnya menang loh sebetulnya di Australia. Waktu di konferensi pers, Oh iya. dia bilang sebenarnya saya ingin menang, tapi saya respect tim lawan. Jadi gitu. target kita 1 poin. Agak aman ya statementnya. Maksudnya target kita 1 poin Oh, aja. 1 poin ya. Iya kan? Tapi dia maunya kan menang Iya. timnas. Kita juga maunya Tapi dia- menang. Nah itu, tapi kan dia respect. Iya, Ya udahlah. iya. Dan kalau bisa 1 poin sudah seperti menang Indonesia. Iya, betul. Gak gampang loh dapat 1 poin di Australia. Iya Kalau lah. Bahrain kan menang karena sandiwara. Iya. Pemain kita mana ada yang mau sandiwara? Iya kan? Iya. Oke, tadi soal Sama satu lagi Yakob. Nah Yakob ini yang saya sayangkan. Yakob gimana? Saya sebetulnya berharap dia akan dipanggil ya. Dan dia lagi bagus juga di Iya, dia lagi bagus loh. di Malut United. Ya saya pikir mungkin next bisa saja saja dia kepanggil. Iya. Karena di posisi dia ada Rafael Strike, ada siapa lagi yang bisa bermain di sebelah kanan itu ya. Eliano juga bisa. Eliana juga bisa ya. Eliano Ole? juga bisa. Ole bisa juga. Iya, Ole juga bisa. Nah saya kayaknya Ole akan main di kanan deh kali ini. Oh, gitu. Marcelino di tengah deh kayaknya. Marcelino di tengah. Free roll ya. Oh, free roll. Tapi Dan kiri pasti- Orat Mangun nggak main tuh. Nah, itu bisa diisi dengan posisi asal
Rafael Strike bisa juga itu. Bukan Hoki Caraka? Nanti kita bahas. Oke. Kan dipanggil sementara Dipanggil ini. ya sementara. Hoki Caraka Betul. dipanggil loh. Iya benar. Ya kan, kalau menurut netizen untuk bawa hoki. Ya kita lihat nanti. Loh, ini bukan saya ngomong loh. Iya benar kata Ada netizen. ini Iya, komentar-komentarnya. Iya. Iya kan? tapi gini, saya ini sekarang kita ke Asnawi ya. Saya singgung Asnawi ini kan bermain reguler ya. Dan dia selalu jadi andalan Port FC. Oke. Ini pertanyaan yang bagus. Iya. Oke. Dan ini tidak dipanggil ya. Oke. Beda dengan Nathan yang dia tidak pernah mendapatkan menit bermain. Oke. Kita kilas balik ke pertanyaan press conference Patrick Kluivert. Oke. Dia pernah bilang menit bermain itu mempengaruhi match fitness. Betul. Apa pertimbangannya? Nah, dia tentu melihat permainan timnas sebelumnya. Oke, kalau menurut saya Nathan adalah pemain yang sangat baik bermain bagi timnas. Di U23 dan juga di senior. Ya, pemain yang selalu fight, pemain yang selalu memenangkan duel di tengah dan biasa clean. Bersih. Jadi kalau memang dia sementara ini tidak bermain di klub, ya mungkin dia dipanggil tapi dia belum tentu akan dimainkan. Tapi dia tentu akan dipanggil. Oke. Asnawi sebenarnya adalah pemain yang bagus juga sebelumnya. Tapi waktu lawan China itu dia bermain buruk. Ya kan? Itu yang membuat dia sekarang tidak dipanggil lagi. Dan Asnawi bermain di Liga Thailand. Sebelumnya bermain di Korea. Nah, itu juga beda. Iya. Ya kan? Itu juga beda meskipun dia bermain baik di Liga Thailand. Ya kan, itu faktanya. Bahkan waktu lawan Persib Bandung saya ingat ada ketemu tuh mereka. Iya, di Bandung. Di kompetisi Asia. Iya. Dia mengunci Ciro Alves. Iya. Bagus itu, sampai Ciro itu ditarik keluar. Iya. Tapi kembali lagi ke mentalitas. Ada nggak mentalnya untuk main di kualifikasi Piala Dunia? Belum tentu. Kalau ada mental sebagai kapten tim lawan China, seharusnya dia lebih bagus. Benar nggak? Benar. Ya kan? Sepakat, tapi ini kembali lagi kepada mentalitas. Nathan memang tidak bermain di level klub, tapi Kluivert tentu tahu bahwa mental dari Nathan itu sangat kuat. Maka itu akhirnya dia tetap pilih Nathan. Oke. Berarti ya udahlah. Kembali lagi ke mentalitas. Karena sepak bola itu kan bukan saja soal teknis. Kalau mental gak kuat, mau sehebat apapun kita bermain, belum tentu akan menang. Contoh di Liga Inggris. Ya kan? Permainan Arsenal tuh salah satu yang terbaik. Mentalnya gak ada, gak bisa juara udah berapa musim. Kedua mulu. Nah itu, tapi runner up itu termasuk prestasi loh kalau di internet. Oh gitu. Kalau di internet. Bener nih, saya tanya ke fans Arsenal nih. Ini gimana nih fans Arsenal? Jadi juara 2 tuh prestasi, Ki. Loh, runner up itu termasuk prestasi di internet. Di internet. Jadi kalau dicek Arsenal musim lalu runner up. Ya itu kan prestasi dicatat, prestasi. Iya, tapi hanya di internet, hanya di dunia maya. Iya, dunia asli gak ada yang peduli. Kita gak peduli runner up. Oke. Dan kemungkinan runner up lagi. Kemungkinan. Iya. Hebat kan 3 musim berturut-turut runner up. Gila. Kasihan ini fans Arsenal. Saya juga fan Arsenal. Oh, fans Arsenal. Tapi saya fair. Oh, fair. Saya mengatakan memang ya para pemain mereka memang gak ada mentalnya. Maka itu Liverpool di atas. Iya. Iya kan? Gak ada masalah bagi Liverpool mental. Iya, mental. Jadi sepak bola itu mental juga penting. Ya jangan banyak bahasa Arsenal lah. Udah capek kita ngomong. Capek. Oke. Tadi berarti soal mental ya, berarti Soal mental. Ya, mental itu sangat penting, apalagi di kualifikasi Piala Dunia. Iya. Mungkin Australia akan takut duluan dengan timnas kita kalau para pemain kita turun dengan keyakinan bahwa mereka bisa menang. Ya. Hasil akhir nanti. Ya. Yakin aja dulu. Itu mindset para pemain diaspora kita. Yakin aja dulu. Iya. Oke. Kita ingin menang, kita bisa menang. Ya. Artinya apa? Mainnya dengan keyakinan. Tapi dengan bermain dengan penuh keyakinan, kemungkinan kesalahan itu lebih kecil. Karena dia confident. Tapi kalau udah ini duluan, banyak kesalahan yang akan dia lakukan. Iya. Udah mental drop. Nah, jadi ya wajar sekarang banyak pemain abroad di timnas kita, because mental mereka kuat. Iya. Kita perlu akui itu. Iya. Ya kan timnas kita di level ASEAN aja belum pernah juara. Iya. Dengan para pemain lokal sebelumnya. Iya. Iya kan? Betul. Ini kan fakta. Mau orang bener. suka gak suka terserah. Iya. Iya kan, berapa kali runner up? Iya. 6 atau berapa? Iya. Bener fakta. Oke, sekarang kita ke sektor penyerang. Ini menarik nih. Oke. Ada wajah baru. Hoki bukan? Bukan. Hoki lama ya? Kalau hoki tadi kata netizen pembawa hoki. Itu kata netizen. Kata netizen. Ada buktinya itu. Ada buktinya. Iya. Oke. Ada wajah baru yang dipanggil seperti Septian Bagaskara nih. Oke. Baru banget ini, fresh from the open.
yang mengisi slot di bagian depan. Mungkin ini bisa dibilang menggantikan ya Malik Rizaldi atau mungkin Dimas Derajat atau siapa? Dimas lah. Dimas ya, Dimas Derajat yang mungkin kerap kali Cedera dipanggil dia kan? Cedera dia. Iya, Dimas Derajat cedera dia. masih pemulihan cedera. Di Persib juga ya dia Cedera dia. Cedera. Ya, ini kan karena Patrick Kluivert menonton Dewa United dan ada pelatih kiper Dewa United juga kan di timnas kan, yang sekarang menjadi pelatih kiper kan, pasti ada masukan dari dia. Dan pelatih dari Dewa United juga asal Belanda yang sebelumnya pernah menjadi direktur teknik dari Ajax. Kluivert juga pernah di Ajax, kita tahu produk Ajax, ya kan. Mungkin juga mereka yang memberikan masukan. Ya ini pemain yang berkembang, 7 gol loh. 7 gol. Dan dia tidak selalu bermain sebagai starter loh. Lawan Persib kalau nggak salah dia cetak gol bagus banget loh itu. Dari counter. Iya betul. Dia cari ruang itu. Nah, pemain seperti ini masuk sebagai pemain pengganti bisa super sub dia. Iya, karena pemain yang baru. Iya kan, pemain yang baru punya kecepatan, ngeyel mainnya, punya determinasi, ya nggak ada masalah juga menurut saya dipanggil. Ya, tapi nanti kita tunggu dia masuk gak ke final draft ini. Itu dia yang karena kan pada saat berkumpul pasti nih akan dilihat juga nih. Tapi tanggal 13 ya final draft. 13 ya final draft. Oke, dari sekian banyak penyerang di Liga 1 nih. Tapi saya harus sebutkan Hoki Caraka nih. Hoki Caraka masih yang terdepan untuk jadi andalan di lini depan untuk dipanggil ya. Ya meski ya belum tentu juga gitu ya. Belum. Dan sebelumnya juga Hoki ya kita harus ketahui belum memberikan kontribusi belum. yang signifikan gitu ya. Tapi saya tanpa mengurangi respect sedikit pun lah dengan Hoki gitu. Tapi menurut Bung Binder ini apa yang jadi pertimbangan kenapa Hoki bisa kembali dipanggil ke timnas Indonesia? Ya ini masih sebuah misteri jujur bagi saya. Ya kan kalau saya melihat sih karena Hoki ini adalah pemain yang rajin ya. Dia sebagai striker, saya kan beberapa kali siaran pertandingan yang dia main ya. Dia rajin sekali. Dia bisa turun ke lini kedua, dia bisa turun ke pertahanan, dia bisa pressing, dia bisa terlibat dalam proses mencetak gol. Dia gak harus mencetak gol. Dan dia pemainnya masih muda, pemain yang rendah hati sebetulnya. Ya kan, pemain yang rendah hati. Kalau saya lihatnya sih seperti itu di lapangan. Dan ya saya pikir mungkin bagi Kluivert dia coba memanggil, nanti dia akan melihat. Tapi saya gak yakin nanti dia akan masuk ke final draft. Tapi kita lihat nanti. Ya, saya malahan lebih prefer, saya lebih memilih Ramadan Sananta. Iya. Ramadan karena juga sama performanya lagi bagus. Di Persis Solo dan dia juga pemain yang rajin. Cuman salah satu kelemahan Ramadan itu pressing. Nah, Hoki itu bisa pressing loh. Hoki itu pemain yang rajin banget. Dia akan tekan terus pemain tim lawan, dia lari terus ke sana sini. Jadi itu bisa jadi pertimbangan dari Patrick Kluivert. Dan saya pikir bagi para pemain ini yang dipanggil ke timnas, ya mereka harus memanfaatkan waktu ini. Bahwa mereka bisa dipanggil ke timnas Indonesia dengan begitu ketatnya persaingan. Iya kan? Sananta, Hoki, Septian, mereka harus belajar banyak. Kan mereka pasti dipanggil nanti kan, untuk berkumpul di belum tentu ya kalau nanti gak dipilih. Nah tapi paling nggak kan sekarang nama mereka sudah ada pun mereka kalau bisa bekerja lebih keras lagi di liga. Berjuang dulu lah ya. Berjuang lagi, gak apa-apa. Ini adalah proses bagi mereka. Mereka harus berjuang, mereka harus bersaing untuk mendapatkan tempat. Dan saya selalu katakan bahwa pastilah persaingan itu sehat di timnas Indonesia. Kalau klub, nah mungkin ada sedikit perbedaan. Tapi kalau di timnas, ya itu pasti. Karena klub begini, pemain gak cocok bisa dijual. Masa ini dijual? Ya, nah ini kan timnas, gak bisa dijual. Ya kan, jadi kalau dilihat ini sesuai kebutuhan, baru akan dipanggil. Kalau klub kan dia sudah di situ. Jadi kita gak cocok nih musim ini. Jual Rashford, dijual tuh sama MU. Berapa tahun di sana dia. Ini kan salah satu example. Ya kan, tapi kalau timnas gak bisa seperti itu. Dipanggil sesuai dengan kebutuhan. Jadi bukan karena like or dislike, enggak. Saya gak pernah percaya timnas itu seperti itu. Di negara manapun. Sesuai dengan kebutuhan. Dulu ada kontroversi antara Benzema dengan Giroud. Dengan Giroud, Prancis juara dunia. Tanpa Benzema. Iya, tanpa Benzema. Dengan Benzema gak juara mereka. Di Eropa. Dengan Giroud masuk lagi ke final Piala Dunia. Deschamps dikritik terus, tapi Deschamps bilang memang ini sesuai kebutuhan tim. Sesuai kebutuhan timnas kita, bahwa kita perlunya Giroud. Meskipun Benzema di level klub jauh lebih baik kan daripada Giroud di Madrid. So timnas Indonesia juga sama. Bukan karena ada like or dislike, memang sesuai dengan kebutuhan dari timnas Indonesia. Nah, kalau klub ya beda, wah kurang nih pemain,
musim depan kita jual. Pertengahan musim kita jual atau kita pinjamkan. Kita datengin pemain baru. Timnas gak bisa seperti itu. Jadi siapapun pelatih dari timnas kita harus dukung dia. Iya, betul. Kalau kita gak dukung dia, gimana dia bisa kerja? Ya kan? Kalau dari awal kita sudah neror dia, gimana dia bisa kerja untuk timnas kita maju? Iya. Itu. Kecuali nanti mainnya hancur. Nah, itu beda lagi. Itu kita perlu kritik. Betul. Ya kan? Tapi sekarang belum juga main. Nggak boleh. Kita negative thinking. Kita support. Kita lihat nanti mainnya seperti apa. Oke, berarti hoki Caraka ini bisa dibilang etos kerja yang dilihat mungkin ya. Etos kerja. Kalau menurut saya seperti itu. Pekerja keras. Oke. Dan dia pemain yang pantang menyerah di atas lapangan. Iya. Tapi kalau misalnya tadi di sisi tengah belum satu lagi nih. Berarti Marcelino ya? Marcelino feeling saya main di depan sebagai free roll. Iya. Nah, formasinya mungkin juga 3-5-2 nanti atau 3-4-1-2 kali. 3-4-1-2. Marcelino di belakang. Iya, di belakang dua striker. Kan Belanda Piala Eropa mainnya begitu. 3-4-1-2. Iya, agak-agak Belanda gitu ya. Iya, karena kan sekarang pelatihnya kan Belanda semua kan. Tapi kalau tadi misalnya Marcelino free roll, di depan siapa? Oleh Romeni lah. Oleh. Iyalah, kan baru naturalisasi dia. Oleh dan satu lagi nih. Nah, Ragnar kan nggak ada ya. Ya. Bisa Rafael Strijk. Rafael Strijk. Iya, Kita masih membutuhkan Rafael Strijk. Saya mengatakan bahwa Rafael Strijk ini pemain yang penting. Iya. Memang dia tidak banyak mencetak gol, tapi cara dia membuka ruang cukup baik dia. Dan dia masih muda. Ya kan dia masih muda, dia cara membuka ruangnya bagus, pekerja keras, ya itu juga yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Timnas Belanda sendiri tidak punya striker sekarang. Tapi mereka masih bisa mencetak gol karena pergerakan-pergerakan tanpa bola itu. Oke, dari skuad yang dipanggil oleh Patrick Kluivert nih, filosofi atau gaya permainan seperti apa yang akan diterapkan nanti melawan Australia dan Bahrain? Ya kalau melawan Australia, saya tidak yakin menyerang. Tapi feeling saya tetap akan mengambil inisiatif untuk bermain pressing, menyerang. Artinya bukan turun dengan mindset harus bertahan, tapi turun dengan mindset untuk mengganggu Australia di kandang Australia. Jadi saya gak yakin. Ya ini sekarang ya saya ngomong ya. Saya gak yakin dengan Patrick Kluivert, Gerald Wennerberg dan Danny Lanzat akan menerapkan strategi yang bertahan. Saya gak yakin. Alex Pastor juga dengan materi pemain yang sekarang ada. Tapi bukan berarti akan total menyerang atau total football, enggak juga lah. Kan beresiko. Cuman pasti akan berani pegang bola, serang ke pertahanan Australia. Nanti kolektif lagi bertahan gitu. Saya gak yakin akan parkir bus. Oke. Mungkin ini udah durasi juga ya. Kita terakhir nih. Prediksi formasi yang akan diterapkan Kluivert melihat skuad yang sekarang ya. Dengan 27 pemain dan ditambah 3 pemain naturalisasi yang baru disumpah. Saya pikir bisa 3-5-2 ya. 3-5-2. 3-5-2 atau 3-4-1-2. Oke. Karena di back kita punya banyak kan. Ada berapa? Ada 10 pemain mungkin secara total. Iya, secara total. Secara total ya. Dengan wing back kayak full back atau apa. Jadi feeling saya tetap 3-4-1-2 atau 3-4-3 atau 3-5-2 karena away kan. Iya. Nah, mungkin home bisa deh nanti 4-3-3. Oke, kalau misalnya 3-5-2 di kiper udah pasti. Martin Paes. Oke, di 3 back Rido, Hilgers sama Jay. Oke. Di posisi kiri Verdong, kanan Kevin Dix. Iya, posisi tengah kalau Joey available Joey sama Tom Hay. Kalau enggak Ivar Jenner ya. Iya. Terus di depan Marcelino, Ragnar sama Marcelino, Ole sama Strijk. Kalau memang ada kejutan, ya kemungkinan si Sananta yang masuk. Oke. Di depan ya. Tapi feeling saya ya mungkin Strike sama si Ole ya. Iya, oke. Kalau misalnya 4 back gimana? 4-3-3 atau 4-4-2 atau kalau 4-3-3 lah ya. 4-3-3 ya backnya Misilger sama Jay. Udah pasti. Full back sama tengah sama depan sama. Menurut saya tidak akan ada banyak perbedaan karena perlu menjaga kekompakan di antara para pemain kan. Oke. Ya mudah-mudahan bisa meraih 1 poin ya. Kalau menurut saya 1 poin udah bagus. Sudah paling realistis. Ya ideal lah. Ideal ya. Kemudian 3 poin lawan Bahrain. 4 poin jalan kita maju ke depan terus untuk lolos World Cup. Gak lolos dari round 3 no problem, kita masih punya round 4. Jangan sampai gak lolos ke round 4. Wah, itu aja. Bahaya itu. Iya, itu maksud saya. Jadi kan 1 poin, 3 poin lawan Bahrain, terus 3 poin lawan China. Masuk kita round 4. Dan kita harapkan Australia juga kalah nanti.
pertandingan selanjutnya kan bisa aja. China juga kalah. Iya. Jadi kita di atas. Iya, betul. Bisa kan? Seperti itu. Bisa. Oke, mungkin itu saja ya. Karena durasi sudah menunjukkan. Udah kelamaan nih, berapa nih? Udah sejam. 2 jam. Wah. Udah 50 menit lah lebih lah Oke. gitu. Oke. Ya mungkin itu saja ya pembahasannya Sobat Arena. Ya mungkin semoga bermanfaat gitu ya pembahasan kali ini, dan tentunya ini Hamin 10 ya? Hamin 10, Hamin 9 10, ya. Hamin 10, Hamin 9 Hamin 9 lah ya, menuju laga yang mungkin sangat menentukan juga ya, Iya. untuk melangkahkan kaki kita juga di Piala Dunia gitu ya. Dan oke, kawan inilah Sobat Arena. Sobat Arena jangan lupa juga untuk di like, komen dan juga subscribe, dan tulis di kolom komentar siapa lagi narasumber atau siapapun yang akan kita undang. Tulis di kolom komentar. Terima kasih Bung Binder. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Sobat Arena yang telah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di Arena Talk selanjutnya. Bye bye.